Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang prinsip evaluasi pembelajaran. Sederhananya, ini adalah aturan atau pegangan yang dipakai guru biar proses menilai siswa itu adil, jelas, dan bermanfaat. Kenapa penting? Karena tanpa prinsip ini, nilai bisa jadi nggak adil, asal-asalan, atau malah bikin siswa jadi bingung. Nah, ada beberapa prinsip yang harus dipegang dalam evaluasi. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama itu ada sahih. Artinya, penilaian harus sesuai dengan yang mau diukur. Misalnya, kalau mau tes matematika, ya ukur kemampuan hitung, bukan malah nyanyi. Kalau mau nilai keterampilan olahraga, ya anaknya harus praktek gerakan, bukan malah dikasih soal pilihan ganda. Jadi, penilaian harus tepat sasaran, biar hasilnya benar-benar mencerminkan kemampuan anak. Yang kedua, itu ada objektif. Guru harus menilai berdasarkan fakta, bukan perasaan. Jadi, nggak boleh karena suka sama si A, kasih nilai tinggi, ataupun sebaliknya. Guru bisa pakai rubrik atau kriteria penilaian, supaya nilai jelas dasarnya. Dengan cara ini, semua anak punya kesempatan yang sama untuk dinilai secara jujur. Yang ketiga, itu ada adil. Semua murid harus diperlakukan sama, nggak ada yang diistimewakan atau dirugikan. Anak yang cepat tangkap atau maupun yang lambat harus sama-sama dinilai sesuai kemampuannya. Kalau ada anak sakit saat ulangan, dikasih kesempatan susulan. Adil bukan berarti sama percis, tapi disesuaikan supaya anak nggak dirugikan. Yang keempat, ada terpadu. Penilaian gak cuma soal pengetahuan, sikap, keterampilan, dan kebiasaan juga harus masuk dalam penilaian. Misal, saat pelajaran IPA, anak dinilai dari pengetahuan bisa jawab soal, keterampilan bisa praktek percobaan, dan sikap kerjasama saat kelompok jadi evaluasi, bukan cuma lihat nilai otak, tapi juga sikap dan keterampilan. Yang kelima, yaitu ada terbuka. Proses dan hasil evaluasi harus jelas dan bisa diketahui. Guru harus menjelaskan dari awal nilai dari tugas 30%, ulangan 30%, dan ujian 40%. Dengan begitu, anak dan orang tua paham cara penilaian bukan asal dapat angka. Yang keenam, ada menyeluruh dan berkesinambungan. Penilaian dilakukan terus-menerus, bukan cuma sekali. Jadi, perkembangan murid bisa kelihatan dari waktu ke waktu. Guru nggak cuma menilai dari ujian akhir, tapi juga dari tugas harian, sikap, ulangan, dan kegiatan sepanjang semester. Perkembangan anak dicatat dari awal sampai akhir, jadi terlihat apakah ada kemajuan. Yang ketujuh, itu ada sistematis. Evaluasi harus rapi dan berurutan. Guru merencanakan kapan ada ulangan, kapan observasi sikap, kapan proyek hasil penilaian juga harus dicatat dengan rapi dan berurutan, bukan asal diingat di kepala. Yang kedelapan, ada beracuan kriteria. Nilai didasarkan pada standar yang sudah ditetapkan, misalnya KKM, bukan dengan membandingkan murid A dengan murid B. Misalnya, ketuntasan belajar ditetapkan 70, kalau ada anak yang dapat 75 berarti lulus, walau temannya ada yang dapat 90. Tujuannya biar anak tahu sudah sampai target apa belum, bukan merasa minder atau sombong karena dibandingkan dengan temannya. 9, itu ada praktis. Penilaian harus gampang dilakukan guru, gak ribet, dan bisa jalan terus. Misalnya menilai sikap dengan checklist sederhana, disiplin di checklist, rajin di checklist, sopan di checklist. Jadi guru nggak perlu bikin instrumen yang ribet, kalau akhirnya malah nggak bisa dipakai. Prinsipnya sederhana, tapi ini tetap bermanfaat. Yang ke-10 itu ada edukatif atau mendidik. Hasil evaluasi harus bisa bikin anak makin semangat belajar. Kalau anak salah, jangan cuma kasih nilai angka dengan pulpen warna merah, ya. Lebih baik kasih catatan, bagus, tapi perlu latihan lagi di soal cerita, misalnya gitu. Jadi penilaian jadi bahan motivasi dan arahan perbaikan. Jadi evaluasi bukan untuk menghukum, tapi untuk membimbing. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil, evaluasi itu bukan cuma kasih angka di rapot, tapi cara untuk melihat kemampuan siswa secara utuh. Dengan evaluasi yang baik, guru bisa tahu sejauh mana siswa berkembang, dan siswa juga bisa tahu apa yang perlu ditingkatkan.
Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.